Halo semuanya, kembali lagi ke video saya di mana ini hari ketiga baca Alkitab 10 menit per hari. Alkitab yang saya baca masih sama, Alkitab Deuterokanonika untuk agama Katolik. Kemudian terakhir saya baca sampai di Kejadian bab 4 ayat 26. Seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set dan dinamainya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, di sini saya lanjutkan saja untuk Kejadian bab 5 ayat 1, keturunan Adam. Mungkin teman-teman yang baru mendengar video saya, mohon maaf jika mungkin ketika saya baca tuh ada sedikit kendala belibet atau mungkin ada kata yang kayak saya masih ini gimana cara pengucapannya, ya seperti itu. Baik, saya mulai ya. Kejadian bab 5 ayat 1, keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dijadikannya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan menamai mereka manusia pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia mempunyai seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu dinamainya Set. Umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapat Set. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia mempunyai anak, Enos. Set masih hidup 807 tahun lagi setelah mendapat Enos. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia mempunyai anak, Kenan. Enos masih hidup 815 tahun lagi setelah mendapat Kenan. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia mempunyai anak, Mahalaleel. Kenan masih hidup 840 tahun lagi setelah mendapat Mahalaleel. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia mempunyai anak, Yared. Mahalaleel masih hidup 830 tahun lagi setelah mendapat Yared. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia mempunyai anak Henok. Yared masih hidup 800 tahun lagi setelah mendapat Henok. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia mempunyai anak, Metusalah. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah mendapat Metusalah. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Henok mencapai umur 365 tahun. Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia mempunyai anak, Lamek. Metusalah masih hidup 782 tahun lagi setelah mendapat Lamek. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia mempunyai seorang anak laki-laki dan menamainya Nuh. Katanya, anak ini akan memberi penghiburan kepada kita dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan.
Lamek masih hidup 595 tahun lagi setelah mendapat Nuh. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh hidup 500 tahun, ia mempunyai anak, Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian bab 6 ayat 1, kejahatan manusia. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu dari antara perempuan-perempuan itu mereka ambil sebagai istri siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal dalam manusia selamanya karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Pada waktu itu dan juga kemudian ada orang-orang raksasa di bumi ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Mereka itulah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang ternama. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Nuh dan bahteranya. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempunyai 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Di antara Allah, bumi sudah rusak dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan ternyata benar-benar rusak, sebab semua manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang, aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat bersekat-sekat dan harus kau lapisi dengan ter di sebelah luar dan dalam. Beginilah harus kau buat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang memiliki nafas hidup di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan binasa. Tetapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, 1 pasang dari semuanya itu haruslah kau bawa ke dalam bahtera, supaya terpelihara hidupnya bersama engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis binatang melata di tanah, dari segala jenis hewan, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Sedangkan engkau sendiri, bawalah segala yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Air bah. Kejadian 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang lahir,
Dari segala binatang yang tahir, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan pasangannya. Tetapi dari binatang yang tidak tahir, hanya 1 pasang, jantan dan pasangannya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya keturunannya tetap hidup di seluruh muka bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam. Dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang hidup yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah meliputi bumi. Nuh masuk ke dalam bahtera itu bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tahir dan yang tidak tahir, dari burung-burung dan dari segala yang melata di tanah. Sepasang demi sepasang datang kepada Nuh dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, air bah pun meliputi bumi. Ketika Nuh berumur 600 tahun, di bulan kedua, pada tanggal 17 bulan itu, pada hari itu pecahlah segala mata air di samudra dalam yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Lalu turunlah hujan lebat atas bumi selama 40 hari 40 malam. Pada hari itulah Nuh masuk bersama Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh serta ketiga istri anak-anaknya ke dalam bahtera itu. Bersama mereka juga segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang yang melata di bumi, dan segala jenis burung, segala yang berbulu bersayap. Segala makhluk yang memiliki nafas hidup datang sepasang demi sepasang kepada Nuh dalam bahtera itu. Semua yang datang itu masuk, jantan dan betina dari segala makhluk, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera. Selama 40 hari air bah meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga terangkat tinggi dari bumi. Ketika air semakin bertambah dan naik dengan dahsyat di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di permukaan air. Air itu bertambah dengan sangat dahsyatnya, meliputi bumi dan menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Air itu semakin bertambah sampai 15 hasta di atas gunung-gunung hingga air itu semakin bertambah sampai 15 hasta di atas gunung-gunung sehingga menutupinya. Lalu binasalah segala makhluk yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, dan segala binatang yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Segala yang memiliki napas hidup dalam hidungnya, segala yang ada dalam darat, segala yang ada di darat, semuanya mati. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang hidup di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Yang luput hanya Nuh dan semua yang bersama dia dalam bahtera itu. Air itu berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Wow. Udah 13 menit. Terima kasih.